Pelajaran 2, Operasi Hitung Bilangan Cacah. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. 4.3 menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Operasi hitung bilangan cacah. 1. Penjumlahan tanpa menyimpan. Contoh, 2235 ditambah 4542. Penyelesaian 5 ditambah 2 sama dengan 7. Ini kita gunakan cara bersusun pendek. Kita jumlahkan 3 tambah 4, 7, 2 tambah 5, 7, dan 2 tambah 6, 2 tambah 4, 6. Jadi, 2235 ditambah 4542, jawabannya adalah 6777. Ini diingat bahwa jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. 5 dan 2 itu satuan, 3 dan 4 itu puluhan, 2 dan 5 itu ratusan, dan 2 dengan 4 itu ribuan. Nah, jumlahkan mulai dari nilai tempat terkecil. Dari kanan, 5 dan 2. Ini cara penjumlahan tanpa menyimpan. Penjumlahan dengan menyimpan. Contoh, 2275 ditambah 3486. Penyelesaian, kita perhatikan cara bersusun ke bawah. 5 ditambah 6 itu 11, maka ditulis 1, disimpan 1. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 7 ditambah 8 itu 16, tulis 6, kita simpan 1 lagi. Nah, 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 7, tidak ada yang disimpan karena langsung satuan. Kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka jawabannya 5761. Kita perhatikan di dalam kurung ini ada yang pertama, jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Ini. Kemudian 5 ditambah 6 sama dengan 11, tulis 1 di tempat satuan. Nah, seperti yang tadi teacher sampaikan bahwa disimpan 1. Nah, ini puluhan. Yang ketiga, 1 ditambah 7 tambah 8 itu 16. Yang ditulis 6, maka yang disimpan 1. Dan yang ini 1 ditambah 2 tambah 4, jawabannya langsung 7, tidak ada yang disimpan karena dia sudah satuan. Dan yang terakhir kita jumlahkan 2 ditambah 3, 5. Maka jawabannya 5761. Kita perhatikan dengan video biar anak-anak teacher semakin memahami cara penjumlahan dengan menyimpan. Penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Perhatikan kalau kita ingin menjumlahkan suatu bilangan, misalnya 2235 ditambah dengan 4542, akan mudah kita lakukan dengan cara bersusun. Caranya perhatikan, susunlah kedua bilangan itu lurus ke bawah. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, demikian juga seterusnya. Kemudian kita tinggal menjumlahkan urut dari paling kanan dari satuan. 5 ditambah 2 sama dengan 7, 3 ditambah 4 sama dengan 7, 2 ditambah 5 sama dengan 7, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi kita sudah mendapatkan hasilnya 6777.
Sederhana bukan? Kemudian kita menginjak pada pembahasan berikutnya dengan teknik menyimpan. Kalau tadi tanpa teknik menyimpan, perhatikan contoh seperti ini. Misalkan kita punya bilangan 2275 ditambah dengan 3486 dengan cara yang kurang lebih sama, dengan cara bersusun. Perhatikan tekniknya. Susunlah kedua bilangan sekali lagi lurus ke bawah. Satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan, ratusan lurus ratusan, ribuan lurus ribuan. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa. 5 tambah 6 kita tahu sama dengan 11. Tulislah 1. Satuan menyimpan 1 puluhan, ditulis di atasnya. Kemudian kita tambahkan 1. Tambah 7 tambah 8 sama dengan 16. Tulis 6, simpan 1. 1 tambah 2, 3 tambah 4 sama dengan 7. Tulis 7 tanpa menyimpan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi kita sudah bisa dapatkan hasilnya 5.761. Yang kedua yaitu pengurangan tanpa meminjam. Contoh 4.568 dikurang 2.243. Kita selesaikan dengan cara bersusun ke bawah. Angka 8 dikurang dengan 3. Jawabannya 5. 6 dikurang 4, 2. 5 dikurang 2, 3. Dan 4 dikurang 2, 2. Jadi 4.568 dikurang 2.243, jawabannya 2.325. Biar semakin memahami cara pengurangan tanpa meminjam, kurangi bilangan pada nilai tempat yang sama. Artinya bahwa satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Kurangi mulai dari nilai tempat terkecil, dari kanan kita mulai pengurangannya. Dari satuan, puluhan, terus kemudian ratusan dan ribuan. Pengurangan meminjam. Contoh 5.547 dikurang 2.839. Penyelesaian. Kita perhatikan dengan baik. Di sini kan dia 7. 7 dikurang 9. Karena 7 lebih kecil daripada 9, maka diambil dari bilangan 4, 1, sehingga dicoret menjadi 3 tinggal, dan ini menjadi 17. Maka 17 dikurang 9 sama dengan 8. Tadi tinggal 3, kita perhatikan lagi. 3 dikurang 3 bisa, yaitu hasilnya 0. Kemudian ini 5. 5 dikurang 8. 5 dikurang 8 tidak bisa, maka dipinjam dari 5 sebelah kirinya. Maka 5 dicoret menjadi bilangannya 4. Kemudian ini menjadi bilangan 15. Kemudian 15 dikurang 8, itu jawabannya 7. Dan ini 4, karena sudah diambil 1, maka 4 dikurang 2 menjadi 2. Maka jawaban 5.547 dikurang 2.839 sama dengan 2.708. 3. Perkalian. Cara bersusun panjang. Contoh, tentukan hasil dari 56 dikali 8. Nah, perhatikan ini 56 dikali 8. 8 dikali 6, itu jawabannya adalah 48. Langsung ditulis di baris yang pertama. Kemudian 8 dikali 5, itu jawabannya. Ingat bahwa 5 ini posisinya sebagai puluhan. Maka di sini ada 50. 8 dikali 50 adalah 400. Maka kita langsung jumlahkan. 8 ditambah 0 itu 8. Dan 4 ditambah 0 itu 4. Dan ini langsung diturunkan 4. Maka 56 dikali 8 jawabannya 448. Cara bersusun pendek. Tadi cara bersusun panjang, sekarang berpendek.
Nah, pesannya lebih simpel. Langsung 8 dikali 6 itu ditulis di sini 48, tetapi yang kita tulis itu 8. Kita simpan 4. Nah, di sini ada simpan. Kemudian 8 dikali 5 itu 40, maka dijumlahkan dengan yang kita simpan tadi. Maka 40 tambah 4, 44. Langsung terus 448. Maka jawabannya 56 dikali 8, 448. Jadi anak-anak teacher bisa lihat mana yang lebih kamu pahami dan lebih gampang. Cara itu yang kamu kerjakan. Perkalian bersusun panjang. Perhatikan contoh, bilangan 56 dikalikan 8, kita akan menggunakan teknik bersusun panjang. Caranya, tulislah 56 dan 8 seperti ini, kemudian kita mulai dengan perkalian 8 dikalikan 6, hasilnya 48. Tahap berikutnya kita kalikan 8 dengan 50, hasilnya adalah 400. Kemudian kita tinggal jumlahkan, 8 ditambah 0 sama dengan 8, 4 ditambah 0 sama dengan 4, 4 kita turunkan. Jadi hasil dari 56 kali 8, 448. Berikutnya kalau kita menggunakan cara yang lebih sederhana, yaitu cara bersusun pendek, sama 56 dikalikan 8, kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, 56 dikali 8, kita tinggal mengalihkan antara 6 dengan 8 ini 48, simpen 4, kemudian 8 kali 5, 40 ditambah 4, hasilnya 44. Jadi 56 dikali 8 hasilnya 448. Pembagian. Membagi suatu bilangan sama artinya dengan mengurangi bilangan tersebut secara berulang sampai habis. Contoh, 6 dibagi 3 itu sama dengan 6 dikurang 3 dikurang 3 hingga hasilnya menjadi 0. Terus kita hitung, ada berapa angka 3 muncul? Ada 2 kali, maka ada 2 kali pengurangan sampai habis. Jadi, 6 dibagi 3 itu 2, karena ada angka 3 muncul 2 kali. Pembagian, yang tadi kita sudah buat contoh apa arti pembagian, maka sekarang ada pembagian tanpa sisa. Contohnya, tentukan hasil dari 24 dibagi 22. Cara pengurangan berulang. Nah, 24, bilangan 24, itu kita kurangkan dengan bilangan 2. Kenapa? Karena dia 24 dibagi 2. Maka bilangan 24 ini kita kurangkan dengan bilangan 2 sampai hasilnya menjadi 0. Nah, setelah menjadi 0 kita hitung ada berapa kali angka 2. Kita hitung itu ada nyampe 12. Maka ada 12 kali pengurangan sampai habis. Jadi 24 dibagi 2 itu jawabannya adalah 12. Nah, cara bersusun. Tadi kan cara pengurangan berulang, maka sekarang cara bersusun. Nah, perhatikan 24 dibuat seperti ini, 24 dibagi 2. Maka 2 dikali berapa biar 2? Ya 2 kali 1. Ini yang warna hijau, itu artinya 2 kali 1, 2. Hasilnya dibuat di bawah, dikurangkan. 2 dikurang 2 sebenarnya 0. Nah, tidak ditulis di sini 0. Kemudian kita turunkan angka 4, 4. 2 kali berapa biar 4? Maka dibuat ada warna merah, ini 2. Maka 2 kali 2, 4. Sama dengan 0. Hasilnya, tapi tidak ada sisa. Karena hasilnya 0, maka pembagian selesai. Gitu kan. Maka 24 dibagi 2 sama dengan 12. Ini cara pengurangan berulang, cara bersusun, pembagian tanpa sisa. Pembagian dengan sisa. Contoh, kita tentukan hasil dari 45 dibagi 4. Cara bersusun atau cara pengurangan berulang. 45 dibagi 4. Artinya bahwa bilangan 45 kita kurangkan dengan bilangan 4 sampai hasilnya tidak bisa lagi dikurangkan 4. Nah, ini kita lihat hasilnya 1. Angka 1 atau bilangan 1 tidak bisa lagi dibagi 4 atau dikurang 4. Maka kita hitung berapa kali angka 4 muncul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka jawabannya
11 dengan sisa 1. Ada 1 kali pengurangan dengan sisa 1, maka 45 dibagi 4 sama dengan 11 dengan sisa 1. Cara bersusun kita perhatikan juga. Yang pertama, 4 dibagi 4 itu 1. Tulis angka 1 di atas ini ya. Kemudian 1 dikali 4 itu 4. Nah, sama juga, jadi bisa dibagi. Nah, kemudian yang 5. 5 dibagi 4 itu 1 tapi sisanya ada. Tulis angka 1 di atas, maka 1 kali 4 sama dengan 4. Pembagian selesai dengan sisa 1. Jadi 45 dibagi 4 sama dengan 11 sisa 1. Kita akan melakukan pembagian bilangan yang pertama dengan cara pengurangan berulang. Misalnya kita punya 24 dibagi 2. Kita gambarkan dengan proses seperti ini. 24 dibagi 2 itu sama dengan 24 kita kurangi 2 secara berulang sampai habis. Jadi seperti ini prosesnya, diambil 2 sampai habis. 5 kali pengurangan, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali, 11 kali pengurangan, dan ada 12 pengurangan sampai habis. Dengan demikian kita katakan ada 12 kali pengurangan sampai habis. Demikian juga kalau kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, 24 dibagi 2 itu sama dengan 24 dikurangi 2. Kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, demikian seterusnya sampai habis. Ini ada 12 kali pengurangan. Jadi kita katakan bahwa 24 dibagi 2 itu sama dengan 12. Cara yang berikutnya adalah dengan cara bersusun. Masih dengan contoh yang sama, kita punya 24 dibagi 2 akan kita kerjakan dengan cara bersusun. Caranya, pertama tuliskanlah 24 dibagi 2 seperti ini. Mari kita hitung 20 dibagi dengan 2, hasilnya 1. 0. Kemudian 10 dikalikan 2, hasilnya 20. Baru kita kurangkan. 4 dikurangi 0, 4. 2 dikurangi 2, 0. Jadi tinggal 4. Sekarang kita lanjutkan dengan 4 dibagi dengan 2. Hasilnya 2. 2 dikalikan 2, hasilnya 4. Maka tinggal kita kurangi, 4 dikurangi 4, 0. Maka kita dapatkan bahwa 24 dibagi 2 sama dengan 12. Di sini. Mudah kan? Pembagian partisi. Contoh 10 dibagi 2 sama dengan berapa? Titik-titik pembagian berulang. Kita pisahkan yang 10 ini menjadi beberapa bagian yang jumlahnya sama. Nah, kita perhatikan ini. Kita perhatikan dengan video biar anak teacher semakin jelas cara pembagian partisi. Pembagian dengan partisi. Misalnya kita akan menentukan hasil pembagian 10 dibagi 2. Sebelumnya kita sudah pelajari bagaimana cara pembagian dengan cara berulang. Jadi kalau misalnya 10 dibagi 2 itu sama artinya dengan 10 dikurangi 2 secara berulang sampai habis. 2 kali, 3 kali pengurangan, 4 kali pengurangan, 5 kali pengurangan sampai habis. Jadi ada 5 kali pengurangan sehingga bisa dituliskan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Pembagian partisi agak sedikit berbeda caranya dengan pembagian dengan pengurangan secara berulang. Masih dengan cara yang sama, misalnya kita punya 10 akan kita bagi 2, kita tahu bahwa 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. Dengan demikian, cara melakukan pembagian bisa langsung dilakukan dengan cara partisi seperti ini. Jadi kita tinggal mengambil 5, 1 kali pengurangan, 2 kali pengurangan, sehingga ada 10 jeruk dipisah menjadi 2, masing-masing ada 5. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Inilah cara pembagian dengan
partisi. Teacher Barasa telah menjelaskan cara penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nah, sekarang yang bagian 5 kita operasi hitung campuran. Ada urutan pengerjaan dalam operasi hitung campuran ini. Yang pertama, jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Dahulukan operasi perkalian atau pembagian daripada operasi penjumlahan atau pengurangan. Yang ketiga, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan urut dari paling kiri. Nah, kita perhatikan contoh berikut. 10 ditambah buka kurung 15 dikali 3 dikurang 16 dibagi 2. Yang pertama kita kerjakan adalah yang di dalam kurung sesuai dengan cara langkahnya atau urutan yang pertama. Ini, maka kita kalikan 15 dikali 3, hasilnya adalah 45. Yang kedua kita kerjakan pembagian. Seperti yang kedua ini ada disampaikan bahwa dahulukan operasi perkalian atau pembagian daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Maka 16 dibagi 2 itu jawabannya 8. Nah, sekarang kan tinggal penjumlahan dan pengurangan. Ikuti urutan yang ketiga. Jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan, maka kita kerjakan urutan dari paling kiri. Nah, maka dikerjakan penjumlahan dulu. 10 ditambah 45 itu 55, kemudian dikurangkan dengan 8, jawabannya 47. Maka 10 ditambah buka kurung 15 kali 3 dikurang 16 dibagi 2, jawabannya 47. Bagian B, pembulatan dan penaksiran bilangan. Yang satu, yang pertama, pembulatan bilangan, pembulatan ke puluhan terdekat. Bulatkan 32 ke puluhan terdekat. Cara penyelesaiannya, tentukan dua bilangan kelipatan 10 yang ada di sekitar 32, yaitu 30 dan 40. Artinya bahwa 32 ini berada di antara bilangan puluhan 30 dan 40. Maka kita perhatikan bilangan 32 lebih dekat ke puluhan 40 atau 30. Dia lebih dekat ke 30. Jadi pembulatan bilangan 32 ke puluhan terdekat adalah 30. Perhatikan angka pada tempat satuan. Jika angka tersebut kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Artinya kita perhatikan satuannya. 32 itu satunya 2. Nah, 2 itu lebih kecil daripada 5. Maka kita bulatkan ke bawah, yaitu 30. Pembulatan ke ratusan terdekat. Bulatkan 178 ke ratusan terdekat. Penyelesaian, tentukan dua bilangan kelipatan 100 yang ada di sekitar 178, yaitu 100 dan 200. Artinya ratusan yang berada di antara 178, yaitu bilangan 100 dan 200. Nah, bilangan 178 lebih dekat ke 200 daripada ke 100. Jadi pembulatan bilangan 178 ke ratusan terdekat adalah 200. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk pembulatan ke ribuan terdekat, puluhan ribuan terdekat, dan seterusnya. Perhatikan angka pada tempat puluhan. Jika angka puluhan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika angka puluhan lebih dari 1 atau lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Contohnya di sini kan adalah 178. Puluhannya itu 7. 7 ini lebih besar dengan 5, maka dia ke atas, yaitu 200. Ini cara pembulatan ke ratusan terdekat. Begitu juga jika kita mau membulatkan ke ribuan terdekat, puluh ribu terdekat, dan seterusnya.